too obvious. Okay, I like your confidence. Mempelajari bab 4 yaitu IP address subnetting. Oke, langsung saja ke halaman selanjutnya. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch dan router. Oke, di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP atau IP classless A, B, C yang sudah diatur. Private dan IP public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka atau asal device connect to internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT yang kemungkinan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ini ada classful dan classless. IP private yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, itu LAN. Classful addressing yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. IP publik atau alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet, contohnya public DNS. Classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti yang pertama ada prefix yang sesuai biasa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Yang kedua ada subnet max. Ketiga ada IP network atau tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Range IP bisa digunakan mikro. Lanjut subnet. Yang pertama ada IP network dan IP broadcast. Yang kedua diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Oke, di sini ada IP-nya teman-teman. Di sini ada 10.10.10.0/27. IP network yaitu 0326496 IP block. Lanjut di sini ada konsep block subnet. Oke, di sini lantai 1 terdapat 10.10.10.0 seperti tadi ya teman-teman. Oke. V4 delivery type. Unicast 1 to 1 communication. IP class ABC. Multicast 1 to many communication group. IP class D. Broadcast 1 to all communication broadcast domain yang sama. Oke, di sini ada konsep router dan switch. Switch menghubungkan perangkat yang satu network. Router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Ini gambarnya ya teman-teman. Dan segitu saja pembelajaran saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.